Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febriani Valentina dengan NIM G00230027 dari kelompok A4. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang laporan anatomi di blok 2.3 ini. Itu topiknya tentang sistem nervosa. Terus saya akan izin untuk melakukan share screen. Nah, jadi ini tuh laporan anatomi di blok 2.3. Next. Nah, untuk kasus pertama itu ada Denis adalah seorang siswa SMP dari tangga dan kepalanya terbentur. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan tangan, wajah, dan tak bisa merasakan nyeri dan suhu. Next. Jadi dari kasus ini itu bisa aja kalau dia itu terjadi kerusakan atau adanya gangguan di area otak yang mengatur sistem-sistem tersebut. Kalau merasakan nyeri dan yaitu sistem sensorik, kalau menggerakkan wajah dan tangan itu sistem motorik. Next, jadi yang pertama itu ada area Brodmann. Di area Brodmann ini tuh ada banyak, salah satunya itu ada di area Brodmann 1, 2, 3 itu primaris somatosensory cortex, terus yang area Brodmann 4 itu primary motor cortex, yang 5 itu somatosensory association cortex, yang 6 itu premotor cortex and supplementary cortex, terus yang 7 itu visiomotor coordination, terus yang ke-8 itu ada frontal A fields, terus yang 9 ada dorsolateral prefrontal cortex, terus yang 10 ada anterior prefrontal cortex, dan 11 dan 12 orbitofrontal area. Dan di bagian area Brodmann ini, dia tuh juga mempunyai beberapa fungsi sesuai dengan area Brodmann-nya. Jadi, di area Brodmann itu, di area Brodmann 1, 2, 3 atau primary somatosensory cortex itu dia bertanggung jawab untuk memproses sensasi tubuh. Untuk reseptor di seluruh tubuh menangkap sensasi ini tuh bertanggung jawab untuk mendeteksi sentuhan, nyeri, suhu, dan lokalisasi sentuhan. Terus wilayah ini itu juga penting untuk gerakan yang terampil dan terkoordinasi serta pembelajaran motorik. Terus di area Brodmann 4 ini atau primary motor cortex itu dia sangat penting untuk memulai gerakan motorik serta mengkoordinasi gerakan tersebut. Setiap areanya itu berhubungan secara tepat dengan bagian tubuh tertentu di sisi kontralateral tubuh. Misalnya itu kayak menggerakkan kaki kiri, bagian korteks motorik primer di belahan kanan dirangsang. Terus em, selanjutnya itu ada area Brodmann 9, itu ada dorsolateral prefrontal cortex. Dia itu terletak di lobus frontal dan penting untuk fungsi kognitif lebih tinggi seperti memori kerja, perencanaan, penalaran abstrak, pelajaran motorik, dan organisasi. Terus di area Brodmann 17 atau korteks visual primer, itu dia terletak di lobus occipital, merupakan struktur penting untuk pemrosesan rangsangan visual. Dan area ini tuh merupakan area visual otak yang paling banyak
sangat terspesialisasi untuk memproses objek statis dan bergerak. Terus di area Brodmann 21 itu dia itu terletak di temporal tengah, gyrus temporal tengah, atau punggung bagian utama di permukaan lobus temporal. Dan diyakini dia itu fungsi-fungsinya itu seperti pengenalan suara, pengambilan semantik, serta memori semantik, atau pemrosesan bahasa. Terus kalau di area Brodmann 22, dia itu fungsinya untuk memori pendengaran jangka pendek dan produksi ucapan. Terus di area Brodmann 23, 24, 28, dan 33 itu, dia itu membantu mengatur emosi dan rasa sakit. Dan di area ini tuh dia menggerakkan respon sadar tubuh terhadap pengalaman tidak menyenangkan. Terus kalau di area Brodmann 44 dan 45 atau di area Broca, itu dia terletaknya itu di lobus frontal dan dia itu merupakan apa itu mempunyai wilayah penting untuk memproduksi bahasa. Dan area ini tuh mampu menyatukan unsur-unsur bahasa, menyeleksi informasi dari berbagai sumber, dan membantu menghasilkan informasi tentang gerakan motorik yang dirobohkan untuk berbahasa lisan dan tulisan. Nah, ini tuh untuk gambar dari lateralnya. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya itu ada traktus piramidalis. Traktus piramidalis sendiri itu adalah merupakan jaras dari area motorik primer sekunder yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di kornu anterior medula spinalis atau efferent. Jadi saat melewati decussatio piramidalis, terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral traktus corticospinalis lateralis. Terus di traktus piramidalis ini itu dia itu merupakan jaras motorik yang berawal dari otak melewati sebuah struktur anatomi di batang otak, tepatnya melewati piramid yang terdapat di daerah oblongata. Terus fungsinya itu untuk mengatur gerakan kontrol volunter otak, rangka atau gerakan yang disadari. Terus mengantar impulsi trik perintah dari otak lewat perjalanan hingga ke otot rangka yang dituju. Terus di traktus piramidalis ini itu dia adalah jaras motorik utama yang pusatnya di gyrus presentralis di area Brodmann 4. Terus dia tuh disebut korteks motorik primer. Terus yang selanjutnya ada traktus ekstrapiramidalis. Dia itu berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik, cerebri, dan traktus piramidalis menunjang fungsi traktus piramidalis. Traktus ekstrapiramidalis terdiri dari traktus vestibulospinalis, dia itu sebagai keseimbangan dan tonus otot. Traktus retikuspinalis ventrolateral itu dia berasal dari pons. Kalau traktus retikuspinalis lateralis itu berasal dari medula oblongata. Kalau traktus tectospinalis berasal dari mesentalon menuju medula spinalis. Nah, jaris ini itu dia melibatkan gangliobasalis dan berfungsi untuk mengatur gerakan volunteer kasar dan tidak terampil, seperti mengendalikan posisi berdiri, gerakan tangan pada waktu berjalan, gerak lambaian tungkai dan lengan. Nah, untuk fungsi traktus intrapiramidalis ini tuh ada posisi tegak tubuh, kontraksi otot asial, kontraksi otot proksimal ekstremitas, gerakan asosiasi, dan blending suatu gerakan. Terus yang selanjutnya itu seseorang mengalami, untuk selanjutnya itu ada skenario kedua atau kasus kedua, itu seseorang mengalami gangguan penglihatan setelah terkena stroke. Jadi pasien itu tidak bisa mendengar. Nah, kemungkinan adanya kerusakan pada pembuluh darah di area yang mengatur pendengaran.
Nah, kalau untuk mengatur pendengaran itu kan area beratnya 41 dan 42. Kalau di penglihatan itu ada lobus occipitalis. Next. Jadi yang pertama itu ada anatomi esentalon. Dia itu ada cerebrum, cerebellum, hipotalamus, brainstem, dan spinal cord. Terus yang selanjutnya itu em, yang pertama itu ada pembentukan esentalon dari minggu ke 1 sampai dari minggu keempat ke minggu ke 20. Jadi kalau minggu keempat itu yang ini, nah kalau em, minggu keempat ini dia tuh mulai membentuk struktur struktur prosenpalon, dia berwarna putih atau abu-abu, terus mesenpalon atau midbrain atau yang berwarna kuning, terus ada rhombocephalon atau hindbrain itu dia berwarna pink atau kemerahan. Terus dari minggu keempat menuju ke minggu kelima kelima dia tuh mulai berdiferensiasi terus pada minggu kelima. Jadi pada minggu kelima ini tuh nanti dia akan kalau kalau prosencephalon dia akan berdiferensiasi menjadi telensephalon dan diencephalon. Kalau mesenpalon dia tidak berdiferensiasi menjadi mesencephalon. Terus kalau rhomboencephalon dia akan berdiferensiasi menjadi metencephalon dan mielencephalon. Terus struktur ini dapat terlihat jelas pada minggu ke-8. Terus dari minggu ke-8 dia akan berkembang akan menjadi telensephalon menjadi cerebrum. Terus ekap, terus talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Terus kalau mesencephalon itu menjadi midbrain, kalau mesencephalon itu dia menjadi pons dan cerebellum, kalau mielencephalon dia menjadi medula oblongata. Terus struktur ini juga akan terlihat jelas di minggu ke-20. Next, selanjutnya ada anatomi medula spinalis. Jadi ini tuh cervical curvatura, terus ini thoracocurvatura, ini lumbal, terus ini tuh sakral, dan itu kayak beberapa strukturnya gitu. Terus ini kalau dari lateral, next. Jadi yang selanjutnya itu em, masih sama tentang medula spinalis. Jadi di bagian sini-sininya itu kan ada warna. Kalau hijau ini tuh dia cervical erasmus, kalau di bagian ungu itu dia lumbal, kalau di bagian sini itu dia di eksternal. Terus di sini juga ada struktur-struktur lainnya, ada C1, ada C8, dan C7. Terus kalau yang ini tuh dia tuh bentuknya tuh kayak kupu-kupu yang di bagian tengahnya ini dia disebut gray matter atau substansia grisea. Terus kalau di bagian luarnya sini itu atau yang berwarna putih itu dia white matter atau substansia alba. Terus di sini tuh dia ada beberapa struktur juga. Dia ada sulcus medianus posterior, sulcus intermediatus posterior, terus ada sulcus posterior lateralis, ada formatio reticularis, ada funiculus lateralis, ada canalis centralis, ada villi radicularia, ada funiculus anterior, ada commissura alba, ada fissura mediana anterior, ada pia mater spinalis, ada sulcus anterolateralis, terus ada columna anterior, cornu anteriosus, terus ada cornu posterior itu ada apex, caput, dan cervix. Terus ada substansia gelatinosa, terus ada substansia gelatinosa centralis, terus ada fundiculus posterior, dia akan terbagi menjadi dua, ada fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus.
Next, jadi yang selanjutnya ada nervus cranialis. Dia itu em, ada 12 karnial untuk di em, di nomor satu itu ada olfaktori, yang kedua itu ada optikus, terus kalau yang di ketiga itu ada okulomotor, yang keempat ada troklear, terus kalau yang kelima ada trigeminal, kalau di nomor 6 ada abdusen, 7 itu facial, 8 itu vestibula koklear, terus kalau di 9 itu udah glossopharyngeal, terus yang di 10 ada valgus, terus yang di 11 ada accessorius, kalau di 12 ada hipoglosal. Next, jadi selanjutnya ada circulus arteriosus Willisi. Nah, circulus atau lingkaran dia ini tuh menjadi pembuluh darah yang ada di otak. Nah, ini tuh ada beberapa strukturnya. Dia tuh ada anterior cerebral artery segmen, terus ada anterior communicating artery, ada anterior cerebral artery, terus ada ophthalmic artery, internal carotid artery, middle cerebral artery, ada posterior communication artery, posterior cerebral artery, terus ada superior cerebellar artery, basilar artery, puntin arteriaris, ada anterior inferior cerebellar artery atau AICA, dan vertebral artery, terus ada labirin internal akustik atau artery, terus posteromedial central paramedian artery, terus ada talamo perforating artery, terus ada posteromedial central perforating artery, terus ada talamo tuberal premamillary artery, terus ada anterior choroidal artery, ada inferior hypophyseal artery, ada superior hypophyseal artery, terus ada anterolateral anterolateral central arteri ini tuh di bagian sini, kalau hipotalamic arteri itu di bagian sini, terus anteromedial central atau arteri itu di bagian sini, yang bagian dalam sini, terus ada distal medial striate arteri, dan di bagian luar kecil ini. Terus yang selanjutnya ada jalur penglihatan. Jadinya nanti itu ini tuh left visual field, terus kalau yang di sini tuh right kan. Jadi mata nanti itu di nasal retina, optical lens, ada temporal retina. Terus di sini ada temporal retina, ini ada pretecta nucleus. Terus ini ada primary visual cortex di bagian sininya. Terus ada lateral geniculate nucleus LGN, terus dan optic chiasma. Next. Jadi yang selanjutnya ada otot mata yang menggerakkan bola mata. Jadi di struktur sini tuh ada beberapa struktur, itu ada superior oblique-muscle, terus di sini ada common tendinous ring, dan ini tuh di bagian dilihat dari lateral. Di sini ada inferior rectus muscle, terus ada inferior oblique muscle, ada trochlea, dan ini tuh kayak menjadi ciri khasnya itu di bagian mata, terus ada superior oblique tendon, ada superior rectus muscle, terus ada lateral rectus muscle. Kalau di bagian anteriornya juga dia terlihat ada superior rectus, ada bagian lateral rectus, inferior oblique, inferior rectus, ada medial, superior obliquus, dan trocheanya. Terus em, di orbital oculi ini tuh otot wajah itu yang menutup di kelopak mata. Jadi ini tuh muncul dari bagian hidung tulang frontal dari proses frontal rahang atas di depan alur lakrimal. Terus dan dari permukaan anterior dan batas pita fibrosa pendek di ligamen papilla medial. Dari asal ini tuh serabutnya diarahkan ke lateral membentuk lapisan lebar dan tipis yang menempati kelopak mata atau palpebra. Dia tuh mengelilingi lingkar rongga mata dan menyebar ke pelipis dan ke bawah di pipi. Terus di mata ini dia juga mempunyai beberapa struktur, ada orbital orbicalis, ada orbicularis palpebra dan orbicularis lakrimal. Kalau di bagian orbital orbicularis, dia tuh di bagian orbitalnya itu lebih tebal dan berwarna kemerahan, serbutnya itu membentuk elips lengkap dengan
lengkap tanpa terputus pada komisura palpebra lateral. Serabut atas ini tuh bagian ini tuh menyatu dengan serabut frontalis dan corrugator. Terus yang kedua tadi kan ada orbicularis palpebra, dia itu bagian otot palpebra tipis dan pucat. Ia itu muncul dari pencabangan ligamen palpebra medial, membentuk serangkaian lengkungan konsentris dan dimasukkan ke dalam rapih palpebra lateral di kantus luar atau di bagian sudut mata. Terus bagian palpebra ini tuh berisi otot preseptal dan pretarsal. Dia tuh orbicularis pretarsal dianggap bertanggung jawab atas kedipan spontan pada mata atau secara langsung. Terus yang ketiga atau di struktur terakhir itu ada orbicularis lacrimal. Dia itu bagian lacrimal adalah otot kecil dan tipis, lebarnya itu sekitar dari 6 mm dan panjangnya itu 12 mm. Terus terletaknya itu di belakang ligamen palpebra medial dan kantung lacrimal. Terus yang selanjutnya ada perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi kalau simpatis sendiri itu adalah sistem saraf simpatis atau SNS. Dia itu adalah jaringan sel saraf yang berjalan dari batang otak ke sumsum tulang belakang dan keluar ke tubuh untuk menghubungi berbagai organ termasuk mata, jantung, paru-paru, lambung, dan usus persendian dan kulit. Kalau di parasimpatis itu adalah sistem saraf yang umumnya berlawanan fungsinya dengan simpatis. Bisa juga disebut informal sebagai bagian sistem saraf yang bertanggung jawab untuk istirahat dan pencernaan. Fungsi internal saat Anda duduk istirahat dan bersantai. Oleh karena itu, hal ini itu akan menyempitkan pupil, memperlambat detak jantung, dan kontraktilitas mengontraksi otot-otot, bronkus, dan merangsang sekresi bronkus, dan meningkatkan motilitas usus agar pencernaan dapat berjalan secara efektif. Jadi, perbedaannya itu kalau di simpatis, pupil organnya itu kalau pupil itu dia, kalau simpatik dia melebar, kalau parasimpatik dia akan mengecil. Terus kalau kelenjar ludahnya di simpatik itu produksinya menurun, kalau parasimpatik itu produksinya itu em, meningkat. Terus kalau di mukosa hidung, kalau simpatik itu produksinya itu menurun, kalau di parasimpatis itu produksinya meningkat. Terus kalau detak jantung itu dia di simpatik itu dia akan meningkat, kalau parasimpatik dia akan melambat. Next, terus ada arteri. Dia ini kalau simpatik dia itu akan menyempit, tapi kalau pada simpatik dia akan melebar. Terus di bagian paru-paru, dia itu simpatiknya relaksasi bronkus, kalau parasimpatik itu ada kontriksi bronkus. Terus ada sistem pencernaan, di bagian simpatiknya itu penurunan motilitas, kalau di parasimpatik itu ada peningkatan motilitas. Kalau di ginjal itu simpatiknya urinnya itu berkurang, kalau parasimpatik urinnya itu meningkat. Terus kalau di keringat, kalau simpatik itu meningkat, kalau parasimpatik itu normal. Terus kalau di bagian organ hati atau hepar, simpatik itu dia konversi glikogen menjadi glukosa, kalau parasimpatik dia akan sintetis glikogen. Terus terus yang selanjutnya ada modalitas saraf kranial. Dia tuh ada GSA, SSA, GVA, SVA, SVE, GVE, dan GSE. Nah, yang pertama itu kan ada GSA. GSA itu General Somatic Afferent. Dia itu sensorik tubuh untuk nyeri, suhu, raba, dan tekan. Kalau SSA atau Special Somatic Afferent, dia itu sensorik untuk indera khusus dari tubuh atau somatik, visual keseimbangan, pendengaran. Jadi dia itu tidak ada hubungannya dengan makan. Terus ada GVA atau General Visceral Afferent, itu sensorik umum pada organ visceral itu nyeri, suhu, raba, tekan. Terus kalau di SVA atau Special Visceral Afferent, itu sensorik untuk indera khusus, derivat GIT, penciuman dan pengecap ada hubungannya dengan makan. Terus yang selanjutnya ada SPE atau Special Visceral Efferent.
itu motorik untuk otot skelet yang berasal dari branchial arch atau otot mengunyah mimi seperti musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius otot laring dan paring. Terus ada GVE, itu ada General Visual Efferent, itu otonom parasimpatis kelenjar dan pupil. Kalau yang terakhir itu ada GSE, itu atau General Somatic Efferent, dia itu motorik untuk otot skelet pada umumnya. Next. Jadi ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.